Assalamualaikum warahmatullahi. Kembali bersama Catatan Syabah. Catatan Syabah kali ini akan coba mengupdate mengenai pembangunan atau progres pembangunan di IKN Nusantara. Berbagai kegiatan pembangunan di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN terus berlangsung, di mana fokus pembangunan saat ini adalah di kawasan inti. Hingga sekarang kegiatan pembangunan di IKN Nusantara capaiannya sudah mencapai 23%. Dijelaskannya 324.000 hektar, di mana daratan sebanyak 256.000 hektar. Dari luas daratan itu, kawasan IKN ada sekitar 56.000 hektar, dan di dalamnya itu ada kawasan inti pemerintahan yang luasnya sekitar 6.600 hektar. Di kawasan inti pemerintahan itulah menjadi pusat kegiatan pembangunan utamanya. Di dalam kawasan ini bisa ditemukan Sumbu Nusantara, Istana Presiden, Kantor Presiden, Kantor Kementerian atau Lembaga, dan juga hunian untuk ASN atau Hankam. Pada kesempatan yang sama, Andrinov Caniago selaku Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas periode 2014-2019 mengatakan progres pembangunan yang dipantaunya baik secara langsung maupun tidak langsung bisa dibilang luar biasa. Progresnya sangat luar biasa. Saya salut dengan kinerja tim, khususnya Kementerian PUPR, juga tentunya tim OIKN. Semuanya betul-betul total melakukan manajemen proyek yang all out. Saya lihat misalnya pembangunan rumah pekerja dengan cepat sudah berdiri. Ini suatu yang baru dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Ini menandakan kesiapan untuk mengerjakan proyek ini luar biasa, kata Andrinov. Kemudian lanjut Andrinov terkait dengan pembukaan jalan. Progresnya juga sudah banyak sekali. Dalam tempo 5-6 bulan pembangunannya sudah pesat sekali. Melihat hal ini jujur, saya optimis bahwa ini akan berjalan dengan lancar dalam mewujudkan kawasan inti pemerintahan dari ibu kota. Apalagi pembangunan infrastruktur di IKN ini betul-betul dikawal oleh Presiden Joko Widodo, ujar Andrinov. Andrinov menambahkan pembangunan IKN tentunya menjadi pelajaran bahwa ini adalah pembangunan sebuah kota, khususnya lagi kota baru sebagai tempat berpindahnya ibu kota suatu negara. Jika pembangunan kawasan inti pemerintahan ini berjalan dengan lancar, maka kawasan-kawasan lainnya akan segera mengikuti. Untuk kawasan inti ini, saya pikir dalam waktu 4 hingga 5 tahun ke depan akan selesai, karena pembiayaannya itu dari APBN, ujar Andrinov. Berlanjut mengenai pemberitaan tentang ASN. Pemerintah tengah mempersiapkan hunian untuk perpindahan 16.990 aparatur sipil negara atau ASN, TNI Polri ke Ibu Kota Nusantara pada 2024. Untuk tahapan awal, kemungkinan ASN yang belum berkeluarga diminta untuk pindah terlebih dahulu. Wakil Ketua Otorita Ibu Kota Nusantara, Doni Rahayu, mengungkapkan untuk ASN dan aparat pertahanan dan keamanan atau Hankam yang berkeluarga masih harus berpikir soal perencanaan keluarga beda dengan pekerja yang lajang. Kalau keluarga itu mikir sekolah anaknya, mindahinnya semester berikutnya atau apa. Kita perhitungkan 50% yang single dulu pindah dan itu akan sharing. Jadi hitungannya satu unit tipe 98, paling kecil itu 3 kamar bisa sharing katanya. Doni mengungkapkan saat ini rencana pembangunan hunian ASN dan Hankam di IKN sebanyak 8.000 dari porsi pemerintah yang ditargetkan rampung pada 2024 mendatang. Sementara sisanya dicarikan investasi dari swasta. Doni mengungkapkan untuk jabatan rumah dinas yang diberikan itu nantinya akan diisi oleh ASN produktif dan belum bisa menjadi hak milik. Hal ini juga sudah tertuang dalam Perpres 63 tahun 2022 tentang perincian rencana induk Ibu Kota Nusantara IKN. Di mana dalam aturan itu tertuang pada kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP, 70% merupakan rumah dinas jabatan dan 30% yang hanya bisa dimiliki. Rumah dinas jabatan memang sudah diatur di dalam Perpres di sekitar istana dan kantor-kantor itu rumah dinas jabatan. Kenapa? Karena setelah pensiun atau tugas lain itu bisa diisi oleh ASN Hankam yang baru. Jadi yang baru-baru ini tidak tersingkir jauh dan sekitar istana. Dan kantor itu nanti kalau isinya sudah pensiun, semua jadi kesian, kata Doni. Melanjutkan pemberitaan berikutnya mengenai kunjungan Pak Presiden Joko Widodo saat mengecek perkembangan pembangunan Persemaian Mentawir, termasuk fasilitas dan bibit pohon yang ada di lokasi Persemaian. Ini adalah Persemaian Mentawir yang kita siapkan sejak 2 tahun yang lalu, dalam rangka mendukung penghijauan, reboisasi, penghutanan kembali untuk IKN, plus juga seluruh kawasan yang ada di Kalimantan. Persemaian ini akan memproduksi kurang lebih 20 juta bibit per tahun, ujar Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers. Lebih lanjut, Presiden Jokowi menjelaskan bibit pohon yang ada di sini diantaranya merupakan endemik Kalimantan, utamanya yang berkaitan dengan Disterocarpacea seperti meranti, kamper, kapur, belangeran, dan juga beberapa pohon-pohon yang mulai hilang di Kalimantan seperti sungkai. Dengan begitu, kawasan IKN yang sebelumnya adalah kawasan monokultur atau hanya satu jenis pohon saja, yaitu eukaliptus, nanti akan diisi dengan tanaman yang dibibitkan di sini. Selain itu, ditambah dengan pohon buah-buahan seperti durian, jambu-jambuan yang tujuannya untuk mendatangkan satwa-satwa kembali ke kawasan tersebut.
Jadi konsep besarnya komitmen kita terhadap lingkungan itu dimulai dari sini. Jangan ada yang meragukan. Ada 20 juta bibit di sini dibandingkan dengan persemaian rumpin, ini besar sekali. Sehingga harus disiapkan embung karena memang butuh air yang tidak sedikit, katanya. Presiden Jokowi menegaskan bibit di persemaian Mentawir bukan hanya untuk IKN, tapi juga untuk seluruh pulau Kalimantan. Misalnya untuk reklamasi kawasan bekas tambang, lahan kritis yang harus dihutankan kembali karena kuncinya memang ada di pembibitan atau di persemaian. Memang IKN itu konsepnya lingkungan, jadi harus didukung oleh persemaian yang mumpuni agar konsep lingkungan yang akan dihadirkan terasa nuansa atau aura di IKN. Bukan hanya green city, tapi betul-betul suasana itu terasa, ungkapnya. Sebelumnya di tempat yang sama, Menteri Sirti Nurbaya mengatakan pemerintah tengah berupaya membangun Natural Tropical Rainforest Kalimantan di kawasan IKN. Sejalan dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi, kelak hutan di kawasan IKN terdiri dari beragam jenis, tidak lagi hutan homogen. Menteri Siti menjelaskan secara keseluruhan persemaian Mentawir seluas 120 hektar dan baru kurang lebih 30 hektar saja yang digunakan. Dari jumlah tersebut, 16 hektar diantaranya digunakan untuk persemaian, sementara sisanya dibangun embung yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR. Dengan keterisian air saat ini kurang lebih 7 hektar. Air dari embung inilah yang akan dimanfaatkan untuk sistem pengairan di persemaian. Terakhir, Menteri Siti mengungkapkan pemerintah membuka ruang partisipasi para pihak dalam membangun hutan tropis Kalimantan, termasuk dalam pembangunan persemaian Mentawir yang merupakan kategori persemaian skala besar. Jadi, pola kerjanya kita sebut public-private partnership, yaitu kemitraan antara pemerintah dan swasta, katanya. Pembangunan persemaian Mentawir ini merupakan bagian upaya pemerintah untuk mengembangkan wilayah IKN dalam konteks lingkungan. Artinya, usaha-usaha yang dikembangkan secara ekonomis dengan konsep lingkungan. Demikian catatan Syabah kali ini. Semoga menjadi tambahan referensi buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.